Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 Mobil Balikpapan. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan bunyikan lonceng teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas tentang avometer. Avometer itu kepanjangan dari ampere, volt, dan ohm. Jadi ampere untuk mengukur arus. Kalau ini sangat jarang dan tidak pernah digunakan karena arus baterai itu besar dan kemampuan avometer itu mengukur arus hanya kecil ya, cuman segini teman-temannya, kecil sekali. Jadi jangan menggunakan avometer, gunakanlah tang ampere atau alat ukur ampere khusus. Kemudian volt untuk mengukur tegangan, ohm itu mengukur nilai tahanan dan mengukur continuity hubungan suatu benda, bisa kabel, kumparan, bisa apalagi ya, lampu dan lain sebagainya yang dia harus terhubung seperti itu dalam pekerjaannya. Oke, avometer sendiri ini terbagi menjadi dua ya. Ada avo yang analog itu adalah jarum itu teman-teman. Digital itu angka-angka di situ. Jadi yang muncul sudah berupa angka yang pasti, ketika kita ukur muncul angkanya itu. Oke. Mungkin saya yakin teman-teman yang melihat video ini sudah sering mendengar namanya avometer. Jadi fungsi-fungsinya, alangkah baiknya kita belajar bersama-sama. Siapa tahu saya dapat masukan-masukan yang keren sehingga saya bisa mengembangkan channel saya lebih baik. Pertama, kita akan lakukan pengukuran pada volt atau tegangan. Ini saya sudah memiliki baterai. Nah, baterai saya ini adalah 12 volt. Untuk mengukur baterai 12 volt teman-teman ya, kita harus setting avometer kita itu pada angka, misalnya kita mengukur 12 volt, skala pada avometer itu harus di atas dari 12 volt. Misalnya kita cari di sini ya, volt tapi yang DC, volt DC. Lambang DC itu garis ini garis. Kalau yang bengkok begini adalah arus AC, arus bolak-balik alternating current, DC direct current. Kita pasang di 20 seperti itu, karena tegangannya ini adalah 12 volt. Kalau 24 kita pasang di 200. Kalau pasang di 20 nanti bahaya, avometernya bisa rusak. Oke, langsung teman-teman ya. Untuk mengukur pastikan probe itu ini ya, tangkai ini probe namanya. Probe merah dan hitam. Merah untuk positif, hitam untuk negatif. Kalau untuk pengukuran pengukuran voltase atau tegangan, tidak boleh kebalik, wajib sesuai. Ini kan, ini minus, sebelah kiri saya ini min. Nah, ini gambar tanda minus pada aki, atau di sini juga ada tanda minusnya ya. Di sini plus, positif ini teman-teman. Nah, nggak kelihatan dari sini positif ya. Nah, ini positif juga ini. Positif ini. Positif. Ini positif. Positif ya, positif, dan ini negatif. Oke, untuk mengukur tidak boleh kebalik antara plus dan minus. Kalau kebalik bisa menyebabkan kerusakan, sayang alatnya. Langsung kita ukur, kita pencet hidupkan. Kalau di sini ini untuk terang dan tidaknya aja. Kita ukur berapa tegangannya. Kalau mengukur itu harus pas di kepalanya, jangan yang di sambungan-sambungan baut ini, langsung di kepalanya seperti itu. Baterai ini menunjukkan angka 9,95 volt. Jadi itu nilai yang terbaca pada avometer 9,95 volt. Itu untuk mengukur tegangan, cukup mudah, tidak boleh dibalik. Sekarang kita akan mengukur kontinuitas atau sambungan suatu kabel. Nah, kabel ini bisa jadi teman-teman ya, kalau kita ukur tengahnya ini putus, atau bisa jadi juga sambungannya buruk, maka untuk mengukur kita harus pakai skala kontinuitas. Skalanya ini ya, yang ada seperti gambar sirine ini ya. Nah, kita putar ke situ pelan-pelan aja, jangan kasar. Kalau untuk mengukur kontinuitas itu plus minusnya bolak-balik boleh, karena tidak ada muatan listrik yang ada di kabel ini. Kita ukur teman-teman ya, kita ukur. Tuh. Oke, berarti terhubung. Tuh, putus terhubung seperti itu. Kemudian lampu pun bisa. Misal lampu ini teman-teman ya, ini lampu. Kita mau ngecek lampu ini mati apa enggak, kita bisa ukur. Kalau posisi seperti ini kan kita ukur dari kabelnya kan.
Tadi kita sudah praktek ukur kabel, sekarang kita ukur lampunya itu sendiri. Sekarang kita ukur lampunya. Cara mengukur lampunya cukup mudah. Jadi lampu ini, karena ini satu mata ya, lampu itu kan ada 2 dan satu mata. Kalau yang satu mata seperti ini, kita langsung ukur plus dan minusnya. Kalau mengukur benda yang terlepas seperti ini, kita boleh bolak-balik ukurnya. Mau di sini min, di sini plus boleh. Seperti ini. Kemudian kita ukur. Nah, berarti dia terhubung teman-teman ya. Lampu ini berarti masih menyala seperti itu. Kalau kita tes di baterai. Kemudian kita mengukur relay. Kalau relay yang ini relaynya Grandmax. Ini tidak ada tulisan 8586 karena untuk kumparan itu kan kodenya 8586. Jadi caranya cukup mudah teman-teman ya. Kita cari kaki yang paling kecil. Kaki kecil itu pengendali atau kumparannya. Ini kan besar, berarti ini 3087. Ini kecil berarti ini 8586. Kita langsung ukur teman-teman. Ngukurnya boleh bolak-balik. Mau di sini plus ini minus juga boleh. Dan sebaliknya. Nah, kita ukur dengan cara seperti ini. Kita tempel teman-teman, tempel seperti ini. Itu menunjukkan nilai tahanan ini ya. Ini terputus, ini saya tempel. Berarti relay ini masih berfungsi secara kumparan ya. Kita ukur secara kumparan. Karena pengecekan relay pun selain kumparan, kita juga harus kontak poinnya. Apakah di dalam ini ngefong itu seperti gosong. Oke teman-teman, itu fungsi dari avometer pada volt dan ohmnya. Semoga bermanfaat, dan saya yakin teman-teman sudah bisa langsung mempraktekkan untuk avometer yang model digital, karena ini cukup mudah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari channel Widiarto 83.